Selamat malam Pak, nama saya Daniel Saragi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 05156342. Nah, jadi saya sangat berterima kasih atas bimbingan Bapak selama ini dan saya juga baru saja mendengarkan tweet Bapak. Jadi sini langsung mengerjakan tugas praktek 2. Jadi saya juga puji Tuhan saya dapat ilmu juga dari tugas praktek yang Bapak berikan dan dari penjelasan dari tweet yang Bapak berikan. Nah, disclaimer juga pengingat bahwa laptop saya tidak bisa menggunakan touch seperti perekam layar karena laptop saya merupakan masih laptop lama tahun 2010 Toshiba. Jadi sini saya akan langsung manual menggunakan HP, jadi saya jelaskan sebaik mungkin. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu saya menjelaskan yang pertama adalah CD. CD atau change directory. Nah, ini merupakan perintah yang digunakan untuk berpindah antara direktori dalam baris perintah atau terminal. Jadi sini saya rangkumnya sesuai dengan ingatan saya saja, Pak. Oke. Jadi prakteknya seperti ini, Pak. CD itu untuk menampilkan seperti personalnya. Jadi kita coba lagi ya. Ini adalah CD-nya yang saya buat tadi. Saya coba lagi. Nah, nice. Nah, seperti ini jadinya jika kita pasang chord CD di CMD. Itu tadi untuk CD. Baru yang kedua kita lanjut ke CLS atau clear skin. Nah, clear skin itu merupakan perintah yang menghapus teks yang ada di layar command prompt atau terminal dan menampilkan baris kosong baru. Jadi seperti merestart gitu. Nah, seperti ini contohnya. CLS itu kan CLS. Nah, enter. Nah, dia bersih gitu kan, clear dia. Nah, lalu kita lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kita full penjelasan. Jadi yang ketiga itu Pak seperti ini. Karena itu ada CLS. Yang tadi yang kedua. Yang ketiga itu adalah CLS baru strip. Nah itu untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Nah misalnya itu yang tadi yang saya coba tadi. CLS-nya itu misalnya kita di CMD-nya ada membuat dir S. Baru kita mengatur color-nya gitu kan. Nah jadi kita bisa membuat langsung CLS strip color gitu, jadi langsung menghapus colornya gitu, langsung atau bisa juga CLS plus plus dir S, bisa seperti itu juga gitu. Nah jadi dia langsung menghapus dir S-nya, tapi tadi yang dir S-nya belum saya praktekkan, hanya masih color. Jadi coba kita praktekkan lagi. Baru setelah itu ada dir. Nah dir ini itu merupakan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori atau direktori aktif. Jadi kita bisa buat contohnya seperti dir S, seperti ini dia code-nya. Jadi kita buat sini dir trip S gitu ya kan. Nah, ya kan kayak gini. Jadi itu untuk menampilkan bantuan perintah gitu yang digunakan untuk dari file direktori ke direktori aktif. Nah, seperti itu dia. Nah, lalu sekarang kita masuk ke ipconfig. Nah, itu merupakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer seperti pada alamat IP dan subnet max-nya dan default gateway-nya gitu. Nah, jadi seperti ini contoh CMD-nya. Oke. Ipconfig. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan ipconfig-nya. Nah, gitu untuk kita dapat mengetahui subnetnya seperti alamat IP sama gateway-nya gitu. Nah, seperti header smart at gateway ya, dia jelas sekali nampaknya kayak gitu kan. Nah, nice. Lalu selanjutnya kita masuk ke ipconfig all. Nah, itu seperti menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan termasuk informasi yang lebih rinci seperti alamat fisik atau MAC-nya atau dan informasi konfigurasi pada DNS-nya gitu. Jadi seperti ini dia. Dia ipconfig all gitu kan. Nah, dia seperti ini menampilkan yang lebih rinci gitu kan. Nah, seperti slice-nya, seperti rename L-nya, release-nya. Nah, gitu. Baru selanjutnya itu adalah ipconfig strip release. Nah, itu seperti melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Oke Pak, baru kita masuk ke ipconfig renew selanjutnya. Nah, itu untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP gitu. Jadi dia untuk memperbaruinya gitu kan. Jadi seperti ini code-nya. Oke. Kita cek langsung ipconfig release. Nah,
seperti ini dia tampilannya untuk memperoleh alamat IP dari server DHCP-nya gitu dia. Jadi dia juga lebih lengkap gitu kan. Nah, seperti ini dia, Pak. Oke, lanjut ya, config renew ya. Nah, itu untuk memperoleh IP Windows IP configuration-nya. Jadi kita dapat URL nya adapter atau dan network connection-nya dia. Jadi dia diperbarui gitu. Oke, lanjut. Baru kita masuk ke app config display DNS. Nah, itu untuk menampilkan semua entry DNS-nya yang saat ini disimpan dalam cache resolver. Nah, seperti ini code-nya. Sini app config strip display DNS. Nah, dia seperti ini. Cuma sini dia error karena unsegregation of the command line. Nah, dia jadi seperti ini, seperti yang dalam code-nya seperti ini akan ditampilkan. Nah, gitu. Seperti itu. Baru lanjut. Nah, baru lanjut ke contoh CMD berikutnya, yaitu dia app config strip flux HDNS. Nah, gitu. Jadi itu untuk menghapus semua entry DNS yang saat ini disimpan dalam cache resolver-nya gitu dia. Jadi dia menghapus semua entry-nya gitu. Nah, jadi untuk display tadi itu untuk menampilkan semua entry. Nah, ini untuk flux DNS ini itu menghapus semua entry yang ada di DNS-nya. Gitu. Baru seperti ini code-nya. Oke, app config app config baru flus DNS. Nah, gitu. Seperti ini dia dalam penghapusannya. Oke, yang tadi display sekarang flux gitu. Oke, lanjut. Nah, baru kita lanjut ke app config register DNS. Nah, itu untuk memperbarui semua koneksi jaringan dan meregistrasikan kembali nama dan alamat IP dari komputer di DNS. Nah, jadi contoh kodenya aja seperti ini. App config baru strip register DNS. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke code contoh CMD dari ping, PING. Ping itu merupakan pengirim paket ke alamat IP yang memiliki target yang menunggu respon untuk menguji koneksi jaringan gitu kan. Nah, gitu. Jadi contohnya itu kan misalnya kayak ping www google.com gitu. Jadi untuk mengetahui statistik jaringannya gitu kan. Nah, oke, kita lihat code-nya seperti apa. Oke, baru lanjut ke netstat, yaitu untuk menampilkan statistik jaringan seperti koneksi yang aktif, table routing antar muka jaringan, dan statistik protokolnya. Seperti ini dia. Seperti ini contohnya. Pertama kita buat dulu ping. Nah, ini untuk apa jaringannya. Baru kita bisa buat juga dia ping dari Google aja, www.google.com. Nah, dia langsung nampak dia pingnya ya kan. Nah, 16 meter per second. Ya, ini sih mantap jiwa, dan aku baru tahu kalau cara lihat pingnya juga bisa juga dari sini. It's a good gitu kan. Lanjut. Nah, jadi seperti ini dia netstat. Nah, dia langsung nampak gitu ya kan. Oke, nice. Lanjut. Kita lanjut yang namanya tracer gitu kan. Itu dalam injaknya itu TRACERT. Nah, itu untuk melacak rute paket jaringan ke tujuan tertentu. Baru untuk menampilkan semua rute antara host, sumber, dan tujuannya. Seperti ini kodenya. Tracer. Kita coba di Google aja. Oke, nice. Oke, ada delay.
Oke, jadi seperti ini dia tampilan untuk code-nya gitu kan. Nah, masih juga lanjut. Oke, nah lalu kita lanjut ke Petping. Nah, itu ejaannya seperti PATH gitu kan. Dibaca Petping itu untuk memberikan informasi tentang hub by hub, latency atau kehilangan paket dan jumlah hub menuju tujuan tertentu. Jadi seperti ini code-nya dia. Seperti ini dia. Petping, kita buat aja Google lagi ya. Oke, seperti dia, jadi kita dapat melacaknya gitu kan. Nah, itu tuh kita supaya memberikan informasi tentang hub by hubnya atas kehilangan paket dari hub jaringan ke jaringan tertentu gitu. Nice, lanjut. Oke, lanjut. Baru kita lanjut ke NS lookup gitu. Jadi NS LOOKUP gitu. Jadi untuk mengecek dan mengambil informasi DNS termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain tertentu gitu kan. Nah, jadi contohnya itu seperti ini gitu. Kita buat dari example.com aja. Jadi seperti dia NS lookup www example.com. Oke. Gak delay dia. Oke. Oke, nice. Seperti ini dia untuk tampilannya. Lanjut. Lalu ada Nets. Nah, itu ejanya seperti NETSH, itu untuk mengelola konfigurasi jaringan, termasuk pengaturan IP, firewall-nya, dan pengaturan lainnya. Nah, seperti ini code-nya dan tampilannya. Seperti ini NetSH. Oke. Dia agak delay. So, jadi ini baru tahu rupanya kalau NetSH dia tampilannya juga hanya seperti ini aja dia. Coba lagi ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi diketik harus diulang dari usernya itu. Oke, lanjut. Jadi untuk tadi NetSH-nya itu hanya untuk mengolah konfigurasi jaringannya. Jadi harus ada jaringan dulu ya di dalam. Gitu. Jadi dari artikel yang aku baca ya. Baru kita masuk yang terakhir itu adalah route atau ROUTE. Itu untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel route IP. Nah, jadi kita contohkan seperti print. Oke, seperti ini code-nya. Seperti ini Oke. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oh, salah, sorry. Oke, coba lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, dia menampilkan gateway, interface, netmasknya juga, dan destinasinya. Oh, cukup lengkap ya kan. Dan proses stepnya, listnya. Oke, nice. Lanjut. Kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah net gitu kan. Nah, jadi kita buat dia net user aja. Itu untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti program, seperti program pengguna, akun, sumber daya jaringannya. Oke, seperti ini code dan tampilannya. Oke. Oke, jadi seperti ini untuk net usernya gitu kan. Oke. Nice, oke. Saya berterima kasih untuk Bapak dosen telah memperhatikan tugas saya. Puji Tuhan juga saya dapat ilmu baru dari sini dan dari web yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi jika saya ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon dari chat mungkin bisa diberitahu atau dari balasan untuk menilainya supaya saya tahu salah saya itu di mana dan saya tetap bisa belajar lagi. Oke. Nah, salam untuk kita semua. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.